Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 19 Juni, Pekan Biasa yang ke-11. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Putra-Mu telah mengajari kami untuk berbuat yang baik dan benar. Semoga kami mewarisi Roh Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami untuk mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sesudah merenungkan khotbah yang mendasari kehidupan para murid, penginjil mencantumkan beberapa pedoman singkat hidup beriman. Bila orang mau memasuki kehidupan yang sempurna, maka ia juga perlu bersedia berkembang bersama orang lain. Apa yang diinginkan dari yang lain mesti juga menjadi pedoman untuk mengembangkan dirinya sendiri. Jalan menuju kesempurnaan memang sempit, tetapi jalan sempit itu bisa ditempuh asalkan kita bersama Tuhan. Kendati sarana terbatas,
Namun Yesus menunjukkan bahwa keselamatan Allah tetap bisa ditemukan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Santo Aloysius Gonzaga yang hari ini kita peringati bersama. Meskipun niatnya ditolak, tidak direstui oleh kedua orang tuanya, dia tetap bertekad. Dan Tuhan membukakan pintu, membukakan jalan baginya. Yesus menunjukkan bahwa jalan itu adalah jalan salib. Ia telah lebih dulu meniti jalan itu untuk keselamatan kita. Tak lain selain Yesus, ingin kita pun mau memilih jalan keselamatan itu. Kita juga mau menuju ke sana. Maukah kita memilih dan memikul salib kita masing-masing? Ataukah justru kita lari dan memilih jalan yang lain? Jalan yang sesat, jalan yang jauh dari Tuhan. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, seturut teladan Santo Aloysius Gonzaga, kita mohon rahmat Tuhan supaya dalam pesiaran hidup kita ini, kita pun dimampukan untuk mencari jalan keselamatan dan menjadi saluran rahmat bagi sesama kita dalam kehidupan kita masing-masing. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa dalam diri kami, sehingga kami mampu bertindak sesuai dengan kehendak-Mu dan membahagiakan sesama kami dalam kehidupan sehari-hari. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit. Kristus jalan serta kebenaran, marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.